Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang saya baca, yaitu novel Ramayana karya Petlang. Nah, dalam kitab Ramayana ini, bagian dari kitab Ityasa yang disusun oleh Rsi Walmiki yang mengisahkan tentang Ramayana yang menyelamatkan kehancuran moralitas dan menegakkan ajaran Dharma. Dan dalam bahasa Sanskerta, Ramayana itu Rama Ayana yang berarti perjalanan Rama. Nah, dan di sini Ramayana terbagi menjadi 7 kanda. Yang pertama ada Balakanda, yang kedua ada Ayodhya Kanda, yang ketiga ada Aryana Kanda, yang keempat Kiskendha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuddha Kanda, yang ketujuh Uttara Kanda. Langsung saja, yang pertama ada Balakanda. Nah, di Balakanda ini adalah pertama dari kitab Ramayana tersebut, yang menceritakan tentang kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhyapura yang memiliki raja yang bernama Prabu Desarata. Dan Prabu Desarata ini mempunyai 3 permaisuri atau 3 seorang istri. Istri pertama yang bernama Prabu Dewi Kosalya. Yang kedua ada Dewi Kekayi, yang ketiga Dewi Sumitra. Dewi Kosalya memiliki putra Prabu Rama. Yang kedua Dewi Kekayi memiliki putra Prabu Bharata. Yang ketiga Dewi Sumitra memiliki 2 putra, yang pertama Laksamana, yang kedua ada Satrugna. Nah, lanjut cerita. Kemudian Prabu Desarata itu mengasuh putra-putranya tersebut dan menitipkan ke Begawan Wisasta. Maksudnya bukan menitipkan, kayak untuk menuntut ilmu kepada Begawan Wisasta tersebut. Dan kemudian seiring berjalan waktu, putra-putra Prabu Desarata sudah mulai dewasa atau mulai remaja. Dan kemudian Prabu Rama dan Laksamana mengikuti sayembara. Sayembara merebutkan Dewi Sinta di negara Mantili Diraja yang memiliki raja yang bernama Prabu Janaka. Dan kemudian di sayembara tersebut banyak yang mengikuti sayembara, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan atau menaklukkan senapati dari itu anak dari Dewi Kekayi. Nah, dan di sini Dewi Kekayi memberikan sumpah itu
Nah kemudian karena Prabu Desarata kalah sama sumpah, kalah sama janji, akhirnya Prabu Barata yang berangkat menjajah di kerajaan Ayodhyapura. Kemudian kebijaksanaan dari seorang Rama yaitu meninggalkan Ayodhyapura dan diikuti oleh Dewi Sinta dan Laksamana. Dan seiring berjalan waktu, karena Prabu Desarata kangen sama Rama, akhirnya dia jadi sakit dan sampai meninggal dunia. Dan kemudian setelah di hutan mengembara selama 14 tahun lamanya, di situ banyak cobaan dan banyak rintangan di saat itu. Nah kemudian lanjut yang ketiga, itu ada Arayana Kanda. Nah di sini Prabu Rama serta Laksamana dan Dewi Sinta menikmati kehidupan di hutan, dan mereka bertemu seorang pertapa dan memohon petunjuk agar dimudahkan segala hidupnya. Nah seiring berjalan waktu atau lanjut kita, datanglah seorang yang bernama Sarpakenaka, adik dari Rahwana, dan merubah wujud menjadi wanita cantik yang menggoda Laksamana dan Ramayana. Kemudian Rama dan Laksamana tidak tergoda sekalipun oleh Sarpakenaka tersebut. Akhirnya mereka berperang dan Laksamana mengangkat busur panahnya kepada Sarpakenaka. Akhirnya Sarpakenaka berubah wujud lagi menjadi raksasa wanita dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Rahwana. Dan Rahwana dipengaruh oleh Sarpakenaka. Akhirnya Rahwana bersama prajuritnya yang bernama Marica menemui Rama. Belum ketemu Rama, Marica dirubah wujud oleh Rahwana menjadi kijang emas. Akhirnya Dewi Sinta tersebut menyukai kijang emas tersebut dan ngomong ke Rama agar ingin memiliki kijang tersebut. Akhirnya Rama menuruti kemauan Dewi Sinta tersebut, mengejar kijang emas tersebut, dan Rama menitipkan Dewi Sinta kepada Laksamana. Akhirnya Laksamana bisa memanah kijang tersebut. Akhirnya kijang tersebut berteriak dan kedengaran kepada Sinta dan Laksamana. Disangka Sinta dan Laksamana itu jeritan dari seorang suaminya yang bernama Rama. Akhirnya Sinta menyuruh Laksamana untuk menyusul suaminya tersebut, dan Laksamana pas itu merasa dibuktikan Sinta oleh kakaknya. Akhirnya Sinta dibikin bulatan atau dibikin lingkaran, agar itu lingkaran sakti, agar hewan buas atau raksasa ataupun maupun iblis sekalipun tidak bisa melewati atau memasuki lingkaran tersebut. Dan kemudian akhirnya Laksamana pun menjemput atau menyusul Rama. Dan kemudian Rahwana bergembira karena Sinta ditinggal sendirian. Dan kemudian pinternya dari seorang Rahwana, dia merubah wujud menjadi seorang begawan tua dan menemui Dewi Sinta tersebut dan memohon pertolongan kepada Sinta. Dan Sinta dirayu oleh Rahwana. Akhirnya Sinta luluh oleh Rahwana dan melewati garis tersebut. Akhirnya Rahwana berubah wujud lagi menjadi raksasa dan membawa Sinta ke negara Alangka. Dan kemudian seperjalanan Rahwana bertemu burung Jatayu
dan mereka berperang. Akhirnya burung Jatayu kalah sama Rahwana. Dan kemudian peristiwa tersebut diketahui oleh Rama dan hilangnya Sinta. Kemudian Rahwana merasa sedih. Dan kemudian Rama dan Laksamana melanjutkan perjalanan dan menemui burung Jatayu tersebut. Akhirnya ditanyalah burung Jatayu di seorang Rama, kenapa sampai kamu kayak gini, ungkap Rama. Dan kemudian Jatayu menjawab, saya menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Alang. Nah, baru jawab Alang aja Jatayu udah menjawab. Kemudian atas dasar Prabu Rama tidak tahu dan Laksamana tidak tahu Alang itu siapa, akhirnya mereka berdua maksudnya mencari tahu gitu kepada para pendeta-pendeta atau para pertapa di sekelilingnya atau di hutan tersebut. Akhirnya ada satu pertapa yang menjelaskan, kamu ke gua Kiskenda dan bertemu itu seorang wanara itu monyet, seorang wanara yang bernama Sugriwa. Dan lanjut, sini ada kanda yang keempat, yaitu Kiskenda Kanda. Nah, di Kiskenda Kanda ini awal perjumpaan Prabu Rama dan Hanuman, dan Rama berhasil bertemu dengan Sugriwa. Nah, dan di situ Sugriwa kayak kepalat sama pohon gitu, kayak tersangsang kayak gitu, apa sih bahasanya, itulah. Nah, terus Rama menolongnya dan bertanya kenapa Sugriwa kayak gini. Nah, ceritanya panjang, diceritakan oleh Sugriwa gini. Akhirnya Rama menjawab, Rama nanya ke Sugriwa, Raja Alang itu siapa? Dan Sugriwa tahu Raja Alang itu siapa. Nah, kalau ingin tahu Raja Alang itu siapa, Rama harus bisa membunuh gurunya, yaitu Sobali. Sobali itu siapa? Sobali itu kakak saya, kata Sugriwa ungkapnya. Dan Sobali meninggal atau dibunuh oleh Rama. Dan kemudian Rama dan Sugriwa menjadikan Rama raja di negara Kiskenda, dan Sugriwa mengumpulkan prajurit-prajurit keraknya atau wanaranya untuk menjadi prajurit dari prajuritnya Rama, yaitu namanya Pancawati namanya. Lanjut ke kanda yang kelima, yaitu ada Sundara Kanda. Nah, di sini ini menceritakan tentang Hanuman Duta. Nah, kemudian Hanuman Duta itu Hanuman diperintah oleh Rama. Hanuman diperintah oleh Rama menuju ke Alangka. Apakah Dewi Sinta, istrinya Rama itu benar berada di Alangka? Uji Rama. Kemudian Hanuman menyanggupi aturan Rama dan Rama menitipkan, nih dikasih cincin, itu namanya cincin Sasra Ludira namanya. Nah, kalau dipakainya seret, jangan dibawa, karena Sinta itu udah betah, udah betah di Alangka. Kalau dipasangnya longgar, jangan dibelain, karena Sinta udah campur atau udah berhubungan sama Rahwana. Kalau dipakainya pas, dibelain sama Rama, tapi jangan dibawa Sinta ke
Kiskenda, Rama. Kemudian Hanuman mengiyakan, dan kemudian yang terakhir Rama menyampaikan, dan catat pasukan dari Alangka itu. Rama. Kemudian Hanuman berangkat ke Alangka, dan kemudian pertama di Alangka itu Hanuman bertemu dengan Wibiksana, itu adiknya Rahwana lagi, tapi dia hatinya baik, pinter dan hatinya baik, dan dia diusir dari kerajaan Alangka karena Wibiksana itu menasihati Rahwana karena menculik istri yang udah punya suami itu tidak bagus di dunia aja, bakal ntar gimana apalagi di akhirat nanti. Yang disampaikan kepada Wibiksana kepada Rahwana. Akhirnya Rahwana mengelak atau merasakan dirinya dihina oleh Wibiksana. Wibiksana dipukul dan diusir di kerajaan Alangka. Kemudian Wibiksana bertemu dengan Hanuman dan ingin ikut bersama pasukan dari Pancawati, dari pasukannya Rama. Kemudian Hanuman mengiyakan, dan saya menuju Sinta dulu karena saya disuruh oleh Prabu Rama. Dan kemudian bertemu dengan Sinta, Rama menyampaikan dan menunjukkan cincin alias sastra bida. Dan kemudian Hanuman itu ketahuan oleh pasukan dari Rahwana. Akhirnya Hanuman dihadapkan ke Rahwana tersebut, dan Hanuman dibakar hidup-hidup. Dan saking saktinya Hanuman, dan Hanuman itu mengira, ini kesempatan saya untuk mencatat para pasukan dari Alangka tersebut. Akhirnya Hanuman membakar seluruh kota Alangka, dan Hanuman bisa mencatat dari para prajurit dari Alangka. Dan kemudian Hanuman pulang dengan Wibiksana ke Kiskenda dan lanjut ke kanda yang keenam, yaitu ada Yuda Kanda. Nah, di kanda yang keenam ini itu para pasukan Pancawati menyiapkan atau mempersiapkan untuk menuju Alangka untuk melakukan penyerangan. Akhirnya atas dasar karena Pancawati dan Alangka terbentang oleh sungai, akhirnya Rama itu mengangkat busur panahnya ke dalam laut. Akhirnya Dewa Baruna memohon ampun kepada Rama untuk membuat jembatan dari batu. Nah, dan kemudian Rama dan pasukan para keraknya itu membuat jembatan dari batu. Dan di situ ada salah satu prajurit dari Rahwana yang bernama Nyi Rumpung. Nyi Rumpung itu raksasa atau buta yang berwujud kepiting. Nah, pada kali itu pasukan Pancawati pada kayak menambak atau membuat jembatan, akhirnya dijebol lagi oleh Nyi Rumpung tersebut. Akhirnya Wibiksana tahu ini pasukannya Rahwana, kakak saya, yang membuat jembatan jadi hancur. Kemudian Prabu Rama memerintah salah satu pasukannya untuk menyelidiki. Kemudian raksasa itu muncul, kemudian dihajar oleh Hanuman dan kemudian mati. Kemudian terus menjadi jembatan, akhirnya jalan Pancawati menuju Alangka itu tersambung. Akhirnya itu terjadi peperangan besar. Semua pasukan Rahwana, anak-anak Rahwana mati semuanya oleh pasukan Pancawati. Ya, kalau saya dijelasin satu rumah,
banyak ya, anaknya Rahwana aja ada 1000 anak, pasukannya belum pasukannya gitu kan. Rahwana kan istrinya banyak gitu. Nah kemudian setelah kematian pasukan Rahwana, dan Rahwana pun dikalahkan oleh Hanuman, tapi Rahwana tidak bisa mati karena Rahwana itu memiliki ilmu ajian Pancasona dan Rawa Rotek, dan memiliki 7 umur. Jadi walaupun dia mati, jasadnya masih nempel di bumi, dia hidup lagi jasadnya, walaupun darah menetes di bumi, dia bisa hidup lagi. Itu kehebatan Rahwana, makanya dia sombong. Dan kemudian Rama itu maksudnya menjemput Dewi Sinta dan pulang ke Ayodhya Pura. Nah, sampainya di Ayodhya, ini lanjut ke 7 kanda yang bernama Uttarakanda. Nah, sampainya di Ayodhya, Prabu Barata, adik dari seorang Rama, itu menyerahkan tahtanya kepada Rama. Kemudian Prabu Rama mengiyakan atau siap jadi raja di Ayodhya. Kemudian Rama menjadi raja di Ayodhya. Akhirnya Dewi Sinta hamil, dan Dewi Sinta itu ingin memberikan persembahan kepada Brahmana di tepi sungai Gangga. Dan kemudian Rama beserta para penasehat lainnya mengusulkan atau merumuskan gimana agar istri saya bisa mempersembahkan kepada Brahmana tersebut. Akhirnya Dewi Sinta dan Rama memberikan kepada Brahmana persembahan tersebut. Dan kemudian Dewi Sinta dites kesuciannya melalui api suci, dan di situ Sinta kuat melewati rintangan tersebut. Dan kemudian selang beberapa hari atau beberapa minggu, Dewi Sinta melahirkan seorang anak, yaitu kembar, yaitu bernama Kusa dan Lawa. Dan kemudian akhir kisah Ramayana, di novel Ramayana tersebut, bila ada cerita yang salah atau beda aliran atau beda jalur, mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.